Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa, sejumlah pengusaha khawatir penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di DKI Jakarta demi menekan penyebaran wabah COVID-19 akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Kebijakan PSBB ini akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat. Lalu bagaimana komitmen perusahaan untuk menaati aturan yang terdapat di PSBB namun juga memikirkan kepentingan dari tenaga kerjanya. Dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Ketua Apindo Bapak Sutrisno Iwantono. Selamat sore Pak. Selamat sore, kapan Mbak? Iya, selamat sore. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Pak, bagaimana sih Anda sebagai Ketua Apindo dan tentunya para pengusaha lainnya menyikapi PSBB ini? Ya, saya kira PSBB ini kan aturan pemerintah yang harus dijalankan ya. Karena apa? Karena kunci dari semua persoalan ini kan terletak di virus coronanya sendiri. Sepanjang virus corona ini penyebarannya tidak bisa kita hentikan, maka selama itu pula ekonomi juga nggak bisa akan bangkit. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menghentikan proses penyebaran virus corona ini harus kita dukung oleh siapapun di negeri ini, karena ini kan bukan masalah ekonomi, ini kan masalah kemanusiaan, masalah kesehatan. Ekonomi itu terdampak akibat dari wabah yang meluas seperti ini. Iya, Anda sebagai Ketua Bidang Kebijakan Publik di Apindo ini bagaimana Anda melihat bagi pengusaha-pengusaha dan juga perusahaan-perusahaan mengenai para karyawannya tentunya kan perusahaan terpaksa berhenti beroperasi, kemudian juga kinerjanya akhirnya menurun dan juga akhirnya ini berdampak pada nasib karyawan ke depannya. Ini bagaimana, Pak? Ya, saya kira itu kan sebuah konsekuensi yang logis saja ya, karena memang sekarang ini kan ekonomi tidak jalan karena semua orang tinggal di rumah, semua orang harus mengikuti ketentuan lockdown, mengikuti ketentuan jaga jarak atau social distancing, jaga tidak dalam kerumunan. Nah, semua itu tentu punya implikasi bagi kegiatan dunia usaha. Mall tutup, pasar-pasar tradisional tutup, tanah abang tutup, ini semua tentu punya dampak bagi perusahaan untuk bisa menjalankan. Akibatnya apa? Akibatnya memang sebagian besar dari perusahaan ini mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan. Hotel barangkali pada waktu sebelum ada corona itu kan tingkat okupansinya sekitar 35 sampai 55%. Sekarang ini turun sudah mendekati 0 gitu ya. Kemudian sektor-sektor lain juga terdampak, otomotif, kemudian sektor angkutan, terus hiburan, terus sektor pariwisata terutama ya, kaitan dengan lalu lintas orang, ini semuanya mengalami penurunan. Ya, bervariasi, ada yang sampai mundurnya 75%, ada yang 30%, yang 15%, kayak hotel tadi sudah mendekati 0. Dan ini yang akibatnya apa? Akibatnya tentu kalau ini terus berlangsung seperti ini, nah tenaga kerja kan terpaksa harus dirumahkan ya, harus dicutikan, karena memang tidak bisa bekerja, kondisinya seperti itu. Ya, ini seharusnya apa kebijakan dari perusahaan untuk bagi karyawan yang terpaksa dirumahkan. Ini kan dalam tanda petik banyak karyawan yang dirumahkan sementara kemudian akan dijanjikan untuk dipekerjakan kembali setelah masa wabah COVID ini berakhir begitu. Ini bagaimana komitmen dari perusahaan seharusnya menyikapi hal ini? Komitmennya ya, karyawan itu adalah aset kita ya, jadi kita adalah satu kesatuan. Oleh karena itu ketika kita menghadapi persoalan ya dihadapi secara bersama-sama supaya kita bisa hidup juga bersama-sama. Dari Mungkin juga bisa PP ya. Karena apa? Karena pada waktu nanti ini sudah bisa beroperasi, tentu kita akan
mempekerjakan kembali karyawan-karyawan kita yang ada. Oleh karena itu bersama-sama kita harus menghadapi persoalan ini. Jadi, Dari banyak perusahaan yang bernaung di bawah Apindo, ini berapa banyak sih Pak perusahaan yang akhirnya terpaksa mem-PHK karyawannya? ya kan itu bervariasi ya tergantung sektornya ya. Masing-masing perusahaan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Perusahaan yang besar, barangkali yang berkaitan dengan industri makanan, industri obat-obatan, kesehatan, saya kira tidak terlalu banyak melakukan pemutusan hubungan kerja atau mungkin sampai ke sana lah. Mungkin dia masih bisa jalan karena memang produksinya saat ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Pangan, kemudian minum, saya kira masih bisa jalan dengan baik ya. Tapi untuk yang lain-lain yang berkaitan dengan kerumunan massa, misalnya yang restoran di mal-mal itu ya tadi kayak hotel dan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, itu kan hampir dibilang nggak bisa kerja lagi. Gitu. Angkutan udara misalnya sudah sangat turun drastis, angkutan umum ya. Nah ini tentu punya variasi-variasi yang antara satu sektor industri dengan yang lain. Ini bagaimana sih Pak menurut Anda seharusnya para pengusaha menyiasati kondisi ini tanpa harus merugikan perusahaan tetapi juga tetap bisa memberikan kepastian atau rasa aman bagi para karyawan sendiri? Ya itu juga bingung juga kita gimana mensiasatinya ketika kita sama sekali nggak punya income. Ketika kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak punya income, sementara ada ongkos-ongkos yang harus tetap dibayar, biaya tetap, ya kayak listrik, kayak pajak-pajak daerah itu kan tetap harus dibayar. Dan ini kan sangat menyulitkan. Oleh karena itu kita juga berharap bahwa pemerintah ya dengan berbagai macam stimulus yang saya kira sudah dilakukan selama ini juga bisa membantu untuk meringankan beban biaya selama memang kita bisa mendapatkan income. Gitu. Iya, pemerintah mendapatkan income lain soal lagi ya. Iya, pemerintah sendiri kan sudah memberikan stimulus begitu ya, menjanjikan stimulus. Sebenarnya dari para pengusaha sendiri ini berapa besar stimulus yang diharapkan dan bagaimana bentuknya? Stimulus yang diberikan selama ini sebesar 405 yang tersebar di berbagai macam sektor, diantaranya misalnya yang penting menurut kesehatan, kemudian ada yang berkaitan dengan social safety net, kartu prakerja dan sebagainya. Itu ada angka-angkanya ya yang saya tidak. Iya, ini dirasakan cukup Pak? Saya kira masih kurang ya, belum lah. Karena sebenarnya kalau kita bisa menghentikan sampai 1 bulan 2 bulan ini ya cukup. Kalau ini berlangsung lebih lama ya, terus kemudian kondisi seperti ini, saya kira untuk kesehatan saja udah nggak akan mencukupi untuk bisa menolong orang agar penyebaran virus itu tidak lebih parah. Itu saya kira nggak. Jadi dengan kalau besar, kita lihat ya. Beberapa negara lain, misalnya kayak Australia, dengan jumlah penduduknya 40 juta, tapi sudah mencapai 1.800 triliun kurang lebih stimulusnya. Tetapi itu kita harus juga membantu pemerintah kalau harus mengeluarkan stimulus yang besar, ini bagaimana caranya. Jadi batas toleransinya hanya sampai maksimal 2 bulan begitu ya Pak ya? Kalau kita bisa bertahan pada umumnya selama itu ya sampai Juni ya, paling ya nggak tahu lah setelah Juni kayak. Tapi ya tergantung juga, ada juga yang panjang dari itu ya, beberapa perusahaan tadi saya dengar Sinarmas barangkali bisa sampai akhir tahun ini ya. Itu tergantung dari nature perusahaannya itu. Gitu.
Jadi bagaimana Pak seharusnya pengusaha menyiasati atau mengantisipasi hal ini kalau sampai seandainya nanti akan lebih dari 2 bulan? Itu ya kita belum tahu mau gimana lagi kalau sudah nggak ada penghasilan selama lebih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kita mau ngapain lagi gitu. Bebannya ya seperti hotel ya sudah harus tutup lah. Mau gimana lagi? Kita tidak bisa buat apa-apa kecuali memang kita all out menghentikan penyebaran dari virus corona ini. Jadi dari pengusaha sendiri saat ini masih belum ada antisipasi apapun kalau tiba-tiba akhirnya nanti lebih dari 2 bulan begitu Pak ya, dalam kata lain begitu? Ada macam-macam kesiapan dari pengusaha itu ya. Ada yang bisa bertahan 3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan. Jadi ini tergantung Nah, dari masing-masing ya, pengusahanya gitu ya? ya kalau misalnya hotel itu kan 2-3 bulan ini sudah pasti, kalau seperti itu terus sudah pasti tutup lah. Tapi kalau sektor masih bisa bertahan, misalnya untuk yang bergerak di bidang online itu, menurut saya masih terus bisa jalan, malah dalam kondisi begini penjualannya lebih baik. Apalagi sebentar lagi sekarang Lebaran ya Pak ya, di mana para perusahaan itu dan pengusaha juga berkewajiban untuk memberikan THR begitu ya, bagaimana ini? Nah iya, THR itu juga bagian yang tentu pelik kita pikirkan ya. Tidak mudah juga bagaimana. Kalau kita nggak punya uang, mau bagaimana itu loh. Itu ya kita harus pikir. Itu yang Pak Menteri bilang pinjam di bank ya. Tapi bank mana yang mau ngasih pinjam untuk bayar THR ini kan ya tidak mudah lah maksud kita itu. Baik. Tapi bagaimanapun juga ya kita kasih dukungan pada pemerintah ya supaya proses ini segera berakhir dengan cepat gitu ya, dan masyarakat juga mentaati aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintah supaya cepat selesai. Jangan sampai udah dibilang jangan melakukan kumpul-kumpul, jangan mudik, tapi tetap saja melakukan itu. Jadi saya kira hal-hal semacam ini harus disadari, dan tentu pemerintah juga harus memikirkan kalau dia nggak boleh keluar rumah dan penghasilannya adalah harian. Nah, dari mana dia harus bisa hidup? Baik. Itu makanya ada PNT. Baik Pak Iwan, tentunya kita semua mengharapkan bahwa akan ada jalan keluar yang paling baik untuk hal ini, dan tentunya kita semua juga mengharapkan bahwa wabah COVID-19 ini segera berakhir. Baik Pak Sutrisno Iwantono, terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbincang-bincang bersama kami di Nusantara Petang. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Nusantara Petang.